2014-2011-79. Saya mahasiswa jurusan keperawatan. Saat ini saya akan memaparkan materi sekaligus dengan sosialisasi dari mata kuliah keperawatan komunitas 3 dengan dosen mata kuliah Mer Samuel S. Kumayas, S.Kep, M.Kep. Saat ini judul saya asuhan keperawatan komunitas dengan masalah kesehatan penyakit kronik diabetes mellitus. Baik, kita akan mulai. Kita masuk pada pengertian dari diabetes mellitus ini. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolisme yang merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan kadar glukosa darah di atas nilai normal. Selanjutnya, penyebab dari diabetes mellitus ini, yang pertama diabetes mellitus primer disebabkan oleh faktor herediter, obesitas, kelainan pankreas, dan pertambahan usia. Yang kedua, diabetes mellitus sekunder disebabkan oleh kelainan hormonal karena obat, kelainan insulin, dan sindrom genetik. Selanjutnya, ada klasifikasi dari DM. Yang pertama, diabetes mellitus tipe pertama, 1. Kerusakan sel beta mengarah pada defisiensi insulin absolut. Yang kedua, diabetes tipe 2, defisiensi insulin relatif sampai defek sekresi. Dan yang ketiga, diabetes kehamilan. Selanjutnya, faktor yang dianggap sebagai kemungkinan penyebab dari DM ini, yang pertama kelainan sel beta pankreas, yang kedua faktor-faktor lingkungan, yang ketiga gangguan sistem imunitas, dan yang terakhir kelainan insulin. Selanjutnya, patofisiologi dari DM ini, yang pertama berkurangnya pemakaian glukosa oleh sel-sel tubuh yang mengakibatkan naiknya konsentrasi glukosa setinggi 300 sampai 1200 mg/dl. Yang kedua, peningkatan mobilisasi lemak dari daerah penyimpanan lemak yang menyebabkan terjadinya metabolisme lemak yang abnormal disertai dengan endapan kolesterol pada dinding pembuluh darah. Yang terakhir, berkurangnya protein dalam jaringan tubuh. Selanjutnya, tanda dan gejala dari DM. Yang pertama, poliuria atau banyak kencing. Yang kedua, polidipsi atau banyak minum. Yang ketiga, polifagia atau banyak makan. Keluhan-keluhan yang sering muncul pada DM ini, yang pertama ada kelemahan tubuh, lesu, tidak bertenaga. Kedua, berat badan menurun. Ketiga, rasa kesemutan karena iritasi. Yang keempat, kelainan tubuh atau gatal-gatal, bisul. Yang kelima, infeksi saluran kencing. Yang keenam, kelainan ginjal kalogi atau biasa disebut keputihan. Dan yang terakhir, infeksi yang sukar sembuh. Di dalam DM ini ada tes glukosa darah, gula dalam urin, gula toleran tes, dan tes proinsulin. Di sini dalam tes diagnosa. Selanjutnya, pengobatan yang dilakukan dalam penyakit DM atau diabetes mellitus. Yang pertama, diet rendah kalori. Kita latihan atau exercise untuk meningkatkan jumlah dan fungsi reseptor site. Yang ketiga, terapi insulin diberikan bila dengan oral tidak efektif. Keempat, khusus untuk ada gangren, kalau ringan atau lokasi bukan daerah ekstremitas, dilakukan nekrotomi luas di ruangan OK. Dan yang terakhir, melakukan pendidikan kesehatan. Kita masuk pada diabetes mellitus ini, ada asuhan keperawatannya. Yang pertama itu pengkajian, ada biodata, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga. Poin-poin pentingnya ada analisa data. Dalam analisa data ini, pengelompokan data dilakukan berdasarkan data subjektif dan data objektif. Selanjutnya ada diagnosa contoh yang saya ambil dari yang pertama ini resiko berfungsi jaringan cerebral tidak efektif dan yang kedua kekurangan volume cairan. Selanjutnya intervensi menggunakan hierarki Maslow, yaitu dengan melihat kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya implementasi adalah realisasi rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir evaluasi adalah penilaian dengan cara membandingkan perubahan keadaan pasien dengan tujuan dan kriteria hasil yang dibuat dan pada tahap perencanaan. Terima kasih. Baik, demikian presentasi saya pada saat ini. Kepada teman-teman, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado,
khususnya jurusan keperawatan. Kami jurusan keperawatan sudah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.